Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang termodinamika. Adapun anggota kelompok kami yaitu Devlin Apriliana Layuksugi, Yulia Rizkiana, Husnul Khotimah Aris, dan Kiki Rizky Aulia. Yang pertama, definisi termodinamika. Sebagaimana yang diketahui, termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang energi, panas, kerja atau usaha, dan hubungannya satu sama lain. Nah, secara fundamental, termodinamika membahas bagaimana energi panas dapat diubah menjadi bentuk energi lain dan sebaliknya, serta bagaimana proses tersebut memengaruhi sifat-sifat materi. Nah, istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata termos yang berarti panas dan dinamik yang berarti perubahan atau gerak. Nah, inti dari termodinamika adalah analisis mengenai aliran energi dan transformasi energi dalam suatu sistem. Baik, yang kedua, jenis-jenis sistem termodinamika. Dalam termodinamika, sistem diklasifikasikan berdasarkan interaksinya dengan lingkungan sekitarnya. Terdapat 3 jenis sistem termodinamika. Yang pertama yaitu sistem terbuka, di mana sistem yang dapat bertukar energi dan massa atau zat dengan lingkungan sekitarnya. Contohnya, air mendidih dalam panci terbuka, berarti uap keluar, panas masuk. Kemudian yang kedua yaitu sistem tertutup, di mana sistem yang dapat bertukar energi tetapi tidak bertukar massa dengan lingkungan. Contohnya, panci dengan tutup rapat atau tidak kedap panas, berarti uap tetap di dalam tapi panas bisa keluar. Kemudian yang ketiga ada sistem terisolasi, di mana sistem yang tidak dapat bertukar energi maupun massa dengan lingkungan. Idealnya, ini sistem yang sepenuhnya tertutup dan terisolasi. Contohnya, termos ideal, tidak ada pertukaran panas atau zat. Selanjutnya, hukum termodinamika. 4 hukum termodinamika. Yang pertama yaitu hukum termodinamika ke-0 atau zeroth law of thermodynamics, di mana inti dari teori ini menyatakan bahwa jika sistem A dalam kesetimbangan termal dengan sistem B dan B dalam kesetimbangan termal dengan sistem C, maka A juga dalam kesetimbangan termal dengan C. Konsep dari teori ini digunakan untuk mendefinisikan temperatur dan mengizinkan penggunaan termometer untuk mengukur suhu sistem lain. Selanjutnya ada hukum pertama termodinamika atau first law of thermodynamics, di mana inti dari teori ini menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat diubah bentuknya. Rumus dari teori ini adalah delta U sama dengan Q dikurang W, di mana delta U adalah perubahan energi dalam sistem, Q adalah kalor yang diserap sistem, dan W adalah kerja yang dilakukan sistem. Makna dari teori ini menyatakan kekekalan energi. Jika energi masuk sebagai kalor, maka sebagian dapat digunakan untuk kerja, dan sisanya menaikkan energi dalam sistem. Kemudian ada hukum kedua termodinamika atau second law of thermodynamics, di mana inti dari teori ini adalah setiap proses spontan menyebabkan peningkatan entropi total sistem dan lingkungannya. Kemudian konsep dari teori ini, tidak semua energi panas bisa diubah menjadi kerja, dan panas selalu mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah kecuali ada kerja eksternal. Kemudian ada hukum ketiga termodinamika atau third law of thermodynamics, di mana teori ini berbunyi ketika suhu mendekati 0 Kelvin, entropi suatu sistem mendekati nilai minimum atau seringkali 0. Konsepnya yaitu tidak mungkin mencapai suhu 0 mutlak dalam jumlah langkah terbatas. Semakin rendah suhu, semakin teratur keadaan sistem. Selanjutnya ada teori termodinamika. Teori termodinamika adalah cabang fisika yang mempelajari hubungan antara panas atau kalor, kerja atau usaha, dan energi dalam suatu sistem, di mana termodinamika sangat penting dalam ilmu teknik, kimia, dan fisika, terutama dalam memahami mesin, motor, reaksi kimia, dan fenomena alam. Dalam teori termodinamika dikenal suatu teori yang disebut teori kinetik gas, di mana teori kinetik gas ini menjelaskan perilaku gas ideal berdasarkan gerakan mikroskopik partikel-partikelnya. Gas dianggap tersusun dari molekul atau atom kecil yang selalu bergerak secara acak.
Persamaan energi kinetik rata-rata dijabarkan dengan rumus EK sama dengan 2/3K dikali T, di mana EK adalah energi kinetik rata-rata molekul, K adalah konstanta Boltzmann, T adalah suhu dalam Kelvin. Kemudian ada persamaan umum gas ideal dengan rumus P dikali V sama dengan N dikali R dikali T, di mana P adalah tekanan gas, V sama dengan volume, N sama dengan jumlah mol gas, R sama dengan konstanta gas umum, dan T sama dengan suhu dalam Kelvin. Selanjutnya ada hubungan antara teori kinetik dengan termodinamika. Teori kinetik memberikan penjelasan mikroskopik dari hukum-hukum termodinamika. Nah, hukum-hukum termodinamika ini menjelaskan perubahan energi secara makroskopik, sedangkan teori kinetik menjelaskan bagaimana dan mengapa perubahan tersebut terjadi dari sudut pandang partikel. Kemudian untuk makna fisik dari teori kinetik ini sendiri, tekanan gas berasal dari tumbukan partikel dengan dinding wadah, sementara suhu adalah ukuran rata-rata energi kinetik molekul gas, yang dimana semakin tinggi suhu, maka molekul bergerak lebih cepat. Baik, selanjutnya yaitu proses termodinamika. Proses termodinamika terbagi atas 4. Yang pertama, proses isobarik. Apa itu proses isobarik? Jadi, proses isobarik adalah proses gas dalam ruang tertutup yang berlangsung pada tekanan tetap, di mana rumusnya yaitu V1 dibagi T1 sama dengan V2 dibagi T2, di mana V merupakan volume dan T merupakan suhu. Dapat kita lihat pada slide terdapat gambar grafik. Nah, grafik tersebut merupakan grafik tekanan P terhadap volume F. Selanjutnya yaitu proses isotermal. Proses yang kedua dinamakan proses isotermal. Jadi proses isotermal adalah proses gas dalam ruang tertutup yang berlangsung pada suhu tetap, di mana volume rumusnya yaitu P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2, di mana P sama dengan tekanan dan V sama dengan volume. Dapat kita lihat juga pada slide itu merupakan grafik pada proses terjadinya isotermal. Proses termodinamika yang ketiga yaitu proses isokorik. Proses isokorik adalah proses gas dalam ruang tertutup yang berlangsung pada volume tetap, di mana dapat kita lihat rumus pada proses isokorik yaitu P1 dikali V1 dibagi T1 sama dengan P2 dikali V2 dibagi T2, di mana P merupakan tekanan, V volume, dan T merupakan suhu. Dapat kita lihat juga grafik pada slide. Grafik tersebut menunjukkan grafik proses isokorik di mana terdapat garis lurus yang artinya volume tetap atau tidak berubah. Jadi pada proses isokorik, besar kalori yang diberikan digunakan untuk merubah energi dalam. Selanjutnya yaitu proses yang terakhir, proses adiabatik. Proses adiabatik adalah proses gas dalam ruang tertutup yang berlangsung dengan tidak ada panas atau kalor yang masuk dan keluar. Dapat kita lihat pada slide rumus pada proses adiabatik. Materi selanjutnya yaitu aplikasi atau penerapan termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Pertama yaitu penerapan termodinamika dalam bidang farmasi. Dapat digunakan sebagai pengembangan formulasi obat. Jadi termodinamika digunakan untuk memprediksi kelarutan dan stabilitas obat dalam berbagai kondisi, sehingga membantu dalam pengembangan formulasi obat yang efektif. Yang kedua, termodinamika ini dapat digunakan untuk optimasi proses produksi, di mana termodinamika digunakan untuk mengoptimalkan proses produksi obat seperti pengeringan, pengemasan, dan sterilisasi. Yang ketiga, termodinamika dapat digunakan sebagai analisis stabilitas obat. Termodinamika digunakan untuk memprediksi stabilitas obat dalam berbagai kondisi, sehingga membantu dalam pengembangan formulasi obat yang stabil dan efektif. Yang keempat, studi kelarutan dan disolusi, di mana termodinamika digunakan untuk memprediksi kelarutan dan disolusi obat dalam berbagai pelarut, sehingga membantu dalam pengembangan formulasi obat yang efektif.
Selanjutnya, penerapan termodinamika dalam bidang kimia, biologi, dan teknik. Dalam bidang kimia, termodinamika dapat digunakan untuk proses industri. Termodinamika digunakan dalam desain dan operasi proses industri seperti produksi pupuk dan produksi bahan kimia. Yang kedua, dapat digunakan dalam bidang biologi, yaitu proses metabolisme. Termodinamika digunakan untuk memahami proses metabolisme dalam tubuh makhluk hidup. Yang ketiga, penerapan dalam bidang teknik, yaitu pembangkit listrik. Termodinamika digunakan dalam desain dan operasi pembangkit listrik seperti PLTU dan PLTN. Selanjutnya yaitu tentang contoh soal termodinamika. Yang pertama yaitu volume awal dari suatu gas yaitu 3 meter kubik yang akan dipanaskan secara isobarik menjadi 6 meter kubik. Jika diketahui tekanan gas adalah 2 atmosfer, berapa usaha luar gas tersebut jika 1 atmosfer yaitu 1,01 kali 105 Pascal. Dari soal tersebut kita mengetahui bahwa volume 2 yaitu 6 meter kubik, volume 1 3 meter kubik, dan tekanannya yaitu 2 atmosfer. Ini mana harus diubah menjadi 2,02 kali 105 Pascal. Karena isobarik merupakan proses termodinamika dengan tekanan yang tetap, maka W atau usaha sama dengan tekanan atau P dikali delta V, di mana delta V itu adalah hasil dari volume 2 dikurangi volume 1. Dimasukkan ke dalam rumus angkanya, maka 2,02 kali 105 Pascal dikali hasil dari volume 2 dikurangi volume 1 yaitu 6 meter kubik dikurangi 3 meter kubik. Maka hasilnya 2,02 kali 105 Pascal dikali 3 meter kubik mendapatkan 6,06 kali 105 Joule. Contoh yang kedua, di dalam ruang tertutup terdapat gas yang memuai dengan menyerap kalor sebesar 350 Joule dan melakukan usaha sebesar 250 Joule. Dan yang ditanyakan yaitu berapa kenaikan energi dalam gas. Dari soal tersebut kita mengetahui bahwa usaha atau W yaitu 250 Joule, kalor yang diserap atau Q sama dengan 350 Joule, dan yang ditanya kenaikan energi dalam gas yang disimbolkan dengan delta U. Maka rumusnya delta U sama dengan Q kurang W, nilainya kita kasih masuk, maka 350 Joule dikurangi 250 Joule hasilnya 100 Joule. Oke, untuk soal yang terakhir yaitu sebuah mesin Carnot yang memiliki efisiensi 40% menggunakan reservoir panas yang bersuhu 727 derajat Celcius. Yang ditanyakan tentukan suhu reservoir dingin. Dari soal tersebut kita mengetahui bahwa efisiensi atau E itu hasilnya 40%. Kita ubah menjadi bentuk desimal di mana 40 bagi 100 sama dengan 0,4. Suhu tinggi atau yang dilambangkan dengan TH 727 derajat Celcius kita ubah ke dalam suhu Kelvin dengan cara ditambahkan 273, maka hasilnya 1000 derajat Kelvin. Dan yang ditanyakan yaitu reservoir dingin yang dimana simbolnya yaitu TL. Maka rumusnya E atau efisiensi sama dengan TH suhu tinggi dikurangi suhu dingin dibagi suhu tinggi. Dimasukkan angkanya ke dalam rumus, maka 0,4 sama dengan 1000 dikurangi TL atau suhu dingin yang ditanyakan dibagi 1000. Maka kita kali silang, yaitu 0,4 kali 1000 sama dengan 1000 dikurangi TL. Hasilnya 400 sama dengan 1000 kurangi TL. Kita pindah ruas TL dengan 400, maka TL sama dengan 1000 dikurangi 400. Maka hasil dari TL yaitu 600 derajat Kelvin. Itulah tadi presentasi dari kelompok 2 yaitu materi termodinamika. Sekian dan terima kasih.